Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Aziza dengan NIM 1904020055. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pemasaran, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester atau UAS dari mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, produk dan jasa bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Adapun produk-produk pada bank syariah yaitu terdiri dari titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Dalam titipan atau simpanan ini terdapat dua akad, yaitu al-wadi'ah dan al-mudharabah, di mana al-wadi'ah ini merupakan akad titipan di mana dana yang dititipkan wajib dijaga dan tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan. Sedangkan akad mudharabah ini kebalikan dari wadi'ah tadi, di mana dana titipan tersebut dapat dikelola oleh pihak yang dititipi. Selanjutnya, bagi hasil. Terdapat akad al-mudharabah, di mana akad ini selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan, akad ini juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana dan pelaksana usaha dengan bank sebagai perantaranya. Selanjutnya, al-musyarakah. Al-musyarakah ini merupakan produk bank syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset secara bersama. Selanjutnya, al-musara'ah merupakan perjanjian antara pemilik tanah dan pekerja ladang untuk menanami tanahnya, kemudian mendapat upah atas pekerjaannya. Yang terakhir al-musaqah. Akad ini hampir sama dengan akad al-musara'ah yang tadi, yang dimana diperuntukkan untuk pertanian. Kemudian jasa layanan perbankan syariah. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyaluran dana dan sumber dana. Dalam penyaluran dana tersebut, bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Dan sumber dana bank syariah terdiri dari 4 jenis, yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Selanjutnya, produk perbankan umum. Guna menghasilkan profit dari usaha yang dilaksanakan, seperti bank memiliki produk masing-masing yang mereka tawarkan kepada calon nasabahnya. Di antara berbagai produk-produk bank umum adalah antara lain, yang pertama itu simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, yang ketiga simpan deposito, kredit investasi, kredit modal, dan kredit perdagangan. Kemudian jasa bank syariah. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan. Semakin lengkap jasa-jasa pada bank syariah yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai produk dan jasa pada bank syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi. Strategi promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimana aktivitas pemasarannya yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atau produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Strategi promosi ini dapat mempengaruhi volume penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhannya, tujuan jangka pendek bisnis. Adapun bauran dalam strategi promosi ini yaitu yang pertama, advertising. Advertising ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan
Hal ini dilakukan melalui pesan yang persuasif dalam bentuk gambar, video, maupun kata-kata mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Personal selling. Personal selling adalah penyampaian secara lisan atau lebih mirip dengan percakapan antara satu atau lebih calon konsumen dengan penjual. Selanjutnya publisitas. Publisitas adalah kegiatan meningkatkan kesadaran dari seseorang, produk atau layanan agar diperhatikan oleh banyak orang. Sedangkan promosi penjualan hampir sama dengan advertising, personal selling, dan publisitas, di mana bertujuan untuk merangsang pembelian oleh seseorang konsumen melalui pameran, pertunjukan, dan lain sebagainya. Dalam mempromosikan produk, terdapat sasaran atau target yang dituju, diantaranya yaitu pembeli akhir, perantara, dan wari niaga. Dengan cara tersebut, pengusaha atau entrepreneur akan mengetahui atau menetapkan strategi promosinya guna menarik konsumen membeli atau menggunakan produk atau jasa yang telah dibuatnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang periklanan bank. Periklanan diartikan sebagai bentuk prestasi non-operasional yang dibayar oleh sponsor untuk mempresentasikan atau memaparkan gagasan atau ide promosi dari barang atau jasa tertentu. Iklan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam karena informasi yang diberikan cukup jelas mengenai produk yang ditawarkan. Dengan menjelaskan kelebihan produk pada bank syariah dan manfaat dari produk bank syariah tersebut melalui iklan yang disampaikan. Adapun tujuan dari penggunaan periklanan ini yaitu yang pertama untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk-produk dan jasa pada bank syariah yang dimiliki oleh suatu bank, seperti peluncuran produk baru, manfaat produk atau di mana dapat diperoleh keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi lainnya. Yang kedua, untuk mengingatkan kembali pada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa atau produk pada bank yang ditawarkan. Biasanya karena banyak saingan yang masuk sehingga perlu diingatkan kembali agar nasabah kita tidak beralih ke bank lain, contohnya beralih ke bank konvensional. Yang ketiga, mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankan. Dalam hal ini sasarannya adalah nasabah yang sudah mengerti dan sudah menjadi nasabah kita. Yang keempat, untuk menarik perhatian dan minat para nasabah. Untuk menarik minat dan para nasabah baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam pemanfaatan penggunaan iklan pada perbankan syariah tersebut yaitu yang pertama, iklan tentang perusahaan atau produk juga bermanfaat sebagai pembuka pintu calon pembeli bagi sales eksekutif. Yang kedua, calon pembeli yang telah mengenal nama perusahaan atau merek produk iklan yang di televisi, radio, surat kabar, majalah, pameran, atau cara lain biasanya lebih antusias atau lebih semangat dan reseptif menerima kunjungan sales eksekutif. Yang ketiga itu karena calon pembeli sudah mengenal nama perusahaan atau merek yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan, sales eksekutif dapat menghemat waktu memperkenalkan diri perusahaan atau produk-produk yang ditawarkan, contohnya yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi perbankan. Dalam suatu bank terdapat berbagai jenis tingkatan kantor bank. Jenis tingkatan ini diajukan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa, produk yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya atau wilayah operasi pada perbankan.
Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa perbankan yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Begitu pula wewenang pengambilan keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas maksimal dan minimal pemberian pembiayaan juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan. Lokasi bank, pengertian dari lokasi bank tersebut adalah tempat di mana diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengendalian perbankan, di mana yang pertama itu kantor pusat. Kantor pusat ini merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasannya terdapat di kantor ini, atau bisa dikatakan semua operasinya dilakukan pada kantor itu. Yang kedua, kantor wilayah. Kantor wilayah biasanya berdiri di ibu kota provinsi. Tugas dari kantor wilayah ini adalah untuk melakukan koordinasi atau pengecekan dengan kantor-kantor cabang yang berada di bawahnya atau yang berada di wilayah binaannya. Yang ketiga itu kantor cabang penuh utama. Kantor cabang penuh utama. Kantor cabang penuh ini merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank yang paling lengkap. Selanjutnya itu kantor cabang. Kantor cabang biasanya berada di pusat kota atau di kabupaten. Yang kelima, kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang, dan kegiatan jasa banknya yang dilayani hanya sebagian dari kantor cabang. Dan yang terakhir itu kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller saja. Secara khusus ada dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi suatu bank, yaitu yang pertama, faktor utama yaitu primer, yaitu dekat dengan pasar, dekat dengan perumahan, dekat dengan tempat ibadah, tersedianya tenaga kerja, terdapat fasilitas pengangkutan. Faktor pendukung, yang kedua itu faktor pendukung, yaitu biaya untuk investasi di lokasi, kemungkinan untuk perluasan lokasi, terdapat fasilitas penunjang lain, pada umumnya teknik penentuan layout. Teknik penentuan layout kantor bank yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada nasabah. Jenis layout ada dua, yaitu proses layout dan produk layout. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan suatu kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang dilakukan oleh atasan sebuah perusahaan atau bank, serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyandarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam melakukan strategi pemasaran ini, yaitu dengan menerapkan 4P atau bisa disebut dengan promosi, produk, place, dan price. Di mana promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya atau mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasarannya atau kepada target konsumen. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan di pasaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk meliputi barang, jasa, pengalaman, events, orang, tempat kepemilikan, organisasi, informasi, dan lain-lain sebagainya. Place atau tempat, yaitu lokasi distribusi dan juga merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk yang dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasarannya. Price atau biasa disebut dengan harga, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan atau jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan suatu produk tertentu yang telah ditargetnya. Selanjutnya itu word of mouth atau bisa disebut dengan promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini selalu menjadi fenomena marketing yang menarik untuk dibicarakan.
Beberapa marketer mempunyai pandangan yang skeptis dan meremehkan promosi semacam ini. Padahal seringkali promosi seperti ini atau dengan WOM hanya perlu biaya kecil dan bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali. Tindakan sederhana untuk berbagai informasi dengan orang yang telah dikenal. Umumnya, hal yang satu ini dijadikan strategi pemasaran dengan cara merekomendasikan sesuatu produk atau sebagainya kepada orang-orang di kelompoknya, seperti orang-orang yang berada di sekitarnya, dan bahkan dapat merekomendasikan kepada keluarganya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Lanjut, adapun materi terakhir yang akan saya bahas pada kali ini yaitu etika pada bankir. Etika sendiri berasal dari dua kata yaitu Yunani ethos tunggal yang berarti kebiasaan atau adat, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan bankir adalah seseorang yang bekerja di bank dan pernah berkecimpung dalam bidang teknis operasional dan non-operasional perbankan syariah. Menjadi bankir yang profesional memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya adalah yang pertama, memiliki skill atau memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup memadai. Yang kedua itu mampu menerima tekanan dari pihak manapun tanpa mengurangi kinerjanya. Yang ketiga, memiliki job motivation atau memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan kinerja. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Yang kelima itu memiliki kemampuan untuk menyusun rencana atau perencanaan pengorganisasian, menetapkan prosedur kerja, dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju ke arah pencapaian tujuan bank. Etika pelayanan untuk berbagai cara atau kegiatan perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan ini dibuat agar semua komponen yang berhubungan dengan pelayanan dapat menunjang satu sama lain. Artinya, apabila salah satu aspek diabaikan, pelayanan dari komponen lainnya menjadi tidak berguna. Misalnya, pelanggan atau nasabah tersebut tersinggung dengan cara karyawan bertanya, atau gerak-gerik dari karyawan tersebut kurang jelas dari cara berbicara atau berpenampilan, atau bahkan memiliki suara yang kencang. Oleh karena itu, etika pelayanan ini harus dilakukan oleh semua komponen agar pelayanan yang diberikan benar-benar sempurna, agar pelanggan atau nasabah dapat merasa puas terhadap sikap kita dalam melayani nasabah. Harus diatur sedemikian rupa, dan janganlah ketika kita mengerjakan sesuatu kita bersikap seperti berpura-pura atau jengkel, atau bersikap yang tidak menyenangkan lainnya. Dampak dari sikap tersebut seperti berpura-pura atau jengkel emosi akan menyebabkan pelayanan yang kita berikan menjadi tidak sempurna, dan pada akhirnya nasabah yang kita layani akan merasakan yang namanya mempunyai rasa kecewa terhadap pelayanan yang telah kita berikan kepadanya.